Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan pertama ini, saya mengalihkan menjadi daring karena kebetulan saya ada agenda lain, ada pelatihan di hari Senin ini. Maka saya ubah menjadi pertemuan lewat video pembelajaran. Semoga tidak mengurangi esensi dari pembelajaran ini. Nanti insya Allah setelahnya akan ada beberapa pengayaan untuk lebih memahami tentang yang materi kita pertama ini adalah prinsip spektrofotometri UV visible. Jadi jika sebelum UTS kemarin dengan Pak Ade membahas tentang metode konvensional, titrasi, dan kawan-kawan, nah maka untuk materi UAS ini, materi saya, kita akan membahas tentang metode yang sifatnya lebih instrumental. Jadi kita akan membahas pertama tentang spektro UV, hari ini prinsipnya, minggu depan insya Allah tentang penerapannya di dalam pengukuran senyawa obat, kemudian nanti akan ada spektro AHS, kemudian ada kromatografi. Jadi itu 3 bagian utama dari materi kita setelah UTS. Nah, berbicara tentang spektrofotometri, maka kita akan membahas tentang radiasi elektromagnetik. Jadi, apa itu radiasi elektromagnetik? Jadi, ini adalah radiasi yang bekerja atau dihasilkan oleh elektron atau listrik, magnetiknya berarti magnet. Radiasi ini memiliki spektrum yang bervariasi, ini mungkin sudah pernah kita pelajari di SMA begitu ya. Seperti ini, radiasi elektromagnetik. Jadi rentangnya dimulai dari sinar gamma. Sinar gamma itu panjang gelombangnya, wavelength-nya itu dalam meter itu 10-16 sampai 10 sekitar 10-11 berarti di sini. Nah, ini sinar gamma mungkin kalian pernah dengar itu atau sering lebih familiar itu sinar ini berwarna hijau. Yang mungkin kalian familiar dengan tokoh Avenger itu Hulk. Hulk itu warnanya hijau ya karena kalau kita telisik ceritanya karena ini fiksi ilmiah, dia itu terkena sinar gamma secara tidak sengaja. Nah, berdasarkan cerita itu, sinar gamma itu mengubah atau memutasi badan dokter, saya lupa namanya, dokter siapa itu, sehingga menjadi ketika dia marah menjadi badannya besar dan menjadi kuat seperti Hulk. Nah, itu ceritanya adalah karena sinar gamma. Jadi sinar gamma ini warnanya hijau dan memang energinya sangat besar. Kemudian ada X-ray, ini mungkin juga familiar bagi kita. Ini digunakan di dalam proses ronsen, jadi mungkin teman-teman atau keluarganya atau orang tuanya pernah ronsen itu, yang melihat kondisi paru atau mungkin kondisi bagian tubuh lainnya yang tidak bisa dilihat secara langsung, maka dilakukan dengan radiasi X-ray. Ini juga energinya kuat sehingga bisa menembus tubuh. Ya, itu X-ray. Dengan panjang gelombang yang sedikit lebih panjang dari gamma, maka energinya tidak sekuat gamma. Kemudian sinar UV ini juga familiar bagi kita kan karena ini ada di kandungan sinar matahari yang kalau memang terpapar terlalu lama memang menjadi berbahaya bagi kulit. Ini kan mungkin juga dibahas di mata kuliah bahan alam dan lainnya atau di kosmetik sehingga kita harus memakai SPF ketika terpapar sinar matahari. Nah, kemudian di antara UV dan IR ini ada sinar visible. Jadi sinar visible itu kalau di Indonesia kan adalah sinar tampak. Visible itu artinya tampak, bisa dilihat. Jadi warna-warna yang kita lihat pada semua benda-benda di bumi ini itu karena dia berada pada rentang sinar tampak ini atau visible light. Nah, sinar tampak ini rentang panjang gelombangnya dalam nanometer itu antara sekitar 400 sampai 700. Ada juga terkadang buku yang menyebutkan 400 sampai 800 ya, kurang lebih seperti itu. Jadi warnanya berkisar seperti warna pelangi, mulai dari merah, jingga, kuning, hijau, nila, biru, nila, dan ungu. Jadi warna-warna pelangi itu adalah warna-warna di dalam rentang spektrum sinar tampak atau visible light. Nah, kemudian lebih panjang sedikit ada sinar IR, infrared, yang mungkin generasi sekarang udah agak jarang ya pakai infrared. Zaman saya dulu infrared itu digunakan untuk mentransfer data. Sekarang sudah ada Bluetooth dan
lain sebagainya. Zaman dulu internet itu agak sulit, maka mentransfer data itu dengan infrared seperti zaman dulu. Memang warnanya merah. Ini juga masih digunakan di dalam teknologi remote. Jadi remote itu beberapa masih menggunakan teknologi infrared. Kemudian panjang gelombang radio itu mempunyai panjang gelombang yang paling panjang, maka dia energinya juga semakin rendah. Nah, ini spektrum radiasi elektromagnetik yang menjadi bahasan kita, terutama di daerah UV dan daerah sinar tampak atau visible. Nah, secara fisiknya itu panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan energinya. Jadi kalau disebut sebagai berbanding terbalik, maka semakin panjang gelombangnya atau semakin besar panjang gelombangnya, maka semakin kecil energinya. Nah, secara matematis dituliskan E sama dengan H nu. H itu tetapan Planck, nilainya segini, 6,62610 pangkat minus 34 Joule second. Nu itu adalah frekuensi. Jadi kalau kalian sering dengar frekuensi, kadang kalau klik dengan orang itu biasanya sefrekuensi, berarti kan memang nyambung gitu. Nah, frekuensi gampangnya radio juga begitu. Jadi kita memutar-mutar radio itu mencari frekuensi itu ya, karena kita menyesuaikan agar pas dengan frekuensi yang dipancarkan oleh stasiun radio yang kita mau. Nah, maka frekuensi itu juga menentukan energi. Jadi kalau Hanu berarti frekuensi ini sebanding dengan energi. Berarti semakin besar frekuensinya maka semakin kuat juga energinya. Sementara tadi yang kita bahas adalah panjang gelombang. E juga bisa menjadi Hc per lambda, karena lambdanya di bawah, lambda itu adalah panjang gelombang. Maka panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan energi. Semakin besar panjang gelombang, semakin rendah energinya. Nah, ini sinar radio panjang gelombangnya 10, jadi 1, 100, dan seterusnya. Panjang gelombangnya lebih besar, maka dia energinya lebih rendah daripada IR, UV, X-ray, dan gamma. Jadi semakin panjang atau semakin tinggi panjang gelombang, maka semakin rendah energinya. Ini yang perlu kita pahami, bahwa panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan energi, sementara frekuensinya berbanding lurus dengan energi. Baik, nah kemudian spektrofotometri UV vis ini yang akan kita bahas di mata kuliah Kimia Farmasi 2 ini melibatkan penyerapan radiasi tadi, radiasi elektromagnetik, terutama dalam rentang UV dan visible, oleh molekul. Misalnya kita mau mengukur paracetamol di dalam obat atau di dalam sirup misalnya, atau mengukur senyawa-senyawa obat lainnya dengan menggunakan spektrofotometri UV vis, maka terjadi penyerapan radiasi atau sinar yang kita tembakkan di alat nanti kita bahas seperti apa prosesnya, oleh molekul yang akan kita ukur itu. Nah, penyerapan radiasi ini secara ada teorinya juga. Jadi tidak bisa sembarangan bagaimana melakukan pengukuran dengan instrumen ini. Pertama, nah ini kita bahas sedikit tentang penyerapan radiasi oleh zat atau senyawa atau benda begitu. Nah, jadi warna yang kita lihat yang atas ini itu sebenarnya bukan warna yang diserap oleh larutan atau benda tersebut. Jadi misalnya kita buat larutan, misalnya KMNO4, itu warnanya ungu, keunguan seperti ini. Nah, sebenarnya KMNO4 itu menyerap warna yang hijau tua seperti ini. Jadi, warna ungu yang tampak oleh mata kita itu disebabkan oleh diserapnya sinar warna hijau oleh senyawa tersebut. Misalnya KMNO4 kalium permanganat itu warna ungu, berarti kalium permanganat itu menyerap warna hijau. Atau misalnya tembaga sulfat CuSO4. CuSO4 warnanya biru agak muda seperti ini. Berarti CuSO4 itu menyerap sinar warna kuning dari sinar matahari. Yang diserapnya itu warna kuningnya, maka yang tampak oleh mata kita adalah warna biru. Nah, ini teori di dalam terbentuknya warna atau terlihatnya warna dari suatu senyawa atau benda atau larutan. Nah, ini panjang-panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombang yang diserap itu hijau kekuningan, yang ini warnanya menjadi warna ungu, warna yang kelihatan. Jadi kalau diserap warna ungu, warna adalah warna hijau. Nah, jika yang diserap adalah warna hijau,
ini misalnya, maka yang nampak adalah warna ungu, itu panjang gelombang yang diserapnya itu adalah sekitar 400. Jadi paling pendek di dalam rentang sinar tampak visible. Dan itu terus ke bawah, dan yang paling panjang adalah warna ungu kemerahan. Jadi ini adalah warna-warna komplementer yang sebenarnya diserap oleh senyawa atau larutan, kemudian warna lawannya atau warna yang ditunjukkannya itu adalah warna pasangannya. Ini untuk penyerapan radiasi. Jadi ini adalah bukti bahwa sinar itu menyerap radiasi atau gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang kita fokus kepada molekul, karena kita membahas tentang pengukuran molekul obat di dalam suatu campuran atau bahan-bahan atau sediaan lainnya. Jadi prinsipnya adalah suatu molekul itu dapat menyerap foton. Foton itu adalah paket-paket energi di dalam cahaya atau radiasi elektromagnetik. Kapan dia bisa menyerap? Ketika energinya sesuai dengan jarak energi antara dua tingkat energi. Mungkin agak bingung ya. Nanti ada penggambarannya. Nah, jadi jaraknya itu, jarak antar dua tingkat energi itu disebut dilambangkan sebagai delta E. Delta itu kan jarak ya. Yang diperoleh dengan E2 dikurang E1. Jadi, delta E yang diserap itu harus sesuai dengan jarak antar dua tingkat energi tersebut. Yang karena tadi di slide sebelumnya, slide pertama, E itu sebanding dengan H-nu. H ini tetapan Planck, nu itu adalah frekuensi. Seperti ini misalnya, jika datang sinar, misalnya, sinar yang sebanding dengan delta E5, ini ya delta E5, maka terjadi perpindahan atau eksitasi. Jadi eksitasi itu adalah perpindahan elektron, ini tingkat-tingkat elektron dasarnya awalnya, ini tingkat elektron tereksitasi atasnya ketika dia sudah menyerap sinar. Jadi ketika datang sinar dengan sesuai dengan delta E5, maka elektron yang awalnya berada di frekuensi 0, ini ya frekuensi awal, akan tereksitasi menuju V4. Jadi gitu ya. Jadi dia akan berpindah sesuai energi yang diserapnya. Jadi jika energinya rendah, naiknya juga rendah. Jika energinya tinggi, maka dia juga akan naiknya tinggi. Maka dari itu, berbeda molekul itu akan menyerap yang berbeda. Karena setiap molekul kan punya struktur dan elektron yang berbeda-beda. Maka tidak bisa kita samakan antara mengukur misalnya vitamin C dengan misalnya mengukur vitamin E. Karena strukturnya berbeda, maka metode pengukuran vitamin C tidak bisa digunakan langsung kepada vitamin E. Karena molekulnya berbeda, maka yang diserapnya juga akan berbeda. Ini konsep di dalam pengukuran molekul dengan instrumen. Nah, ini penjelasan lebih lanjut. Ada contoh senyawa alkena, etilena, C2H4. Ini dia jika teori ikatannya adalah awalnya dia berada di ground state yang ini ya. Ada ikatan sigma dan ada ikatan pi, ini sudah kalian pelajari di kimia organik harusnya. Ada ikatan sigma itu ikatan yang tunggal. Ada ikatan pi itu ikatan rangkap. Maka jika dia diberi sinar atau radiasi elektromagnetik tadi, maka bisa menjadi tereksitasi menjadi pi anti bond, kemudian atau bisa juga lebih lanjut menjadi sigma anti bond. Ini energinya. Berarti kalau diserap sekitar 6,9 elektron volt energinya, maka dia akan tereksitasi menuju pi star anti bond. Tapi jika energinya lebih tinggi lagi, sekitar 8,3 elektron volt, maka yang awalnya di ground state berubah menjadi atau berpindah atau tereksitasi menjadi posisi di pi star anti bond. Seperti ini ya. Ini sudah dibahas di kimia organik tentang teori ikatan. Baik, itu tentang konsepnya. Jadi penyerapan radiasi itu sesuai tingkat energi si molekul tersebut. Tidak bisa disamakan antar berbeda molekul. Nah, di dalam teori penyerapan radiasi tadi ada namanya kromofor. Kromofor itu adalah gugus atau bagian dari molekul yang menyerap radiasi. Jadi tidak semua
struktur molekul kimia itu bisa menyerap radiasi. Hanya beberapa bagiannya saja atau beberapa gugus saja yang bisa menyerap radiasi. Ini kita lihat. Nah, misalnya di benzena itu C6H6 yang seperti ini yang ketan rangkap berselang-seling itu juga merupakan kromofor. Dia menyerap panjang gelombangnya itu sekitar 255 nanometer dengan A atau E nanti biasanya atau alfa biasanya sebesar 28. Nanti kita bahas apa itu alfa. Kemudian asam benzoat, benzen plus COH itu juga menyerap sinar radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang lebih panjang 272 dengan A yang lebih besar. Dan seterusnya ada asam sinamat, ada protripilin, ada fenol. Fenol itu bisa berkesetimbangan dengan melepas H-nya menjadi fenolat. Itu juga sekitar 270 sampai 20. Jadi setiap senyawa itu punya panjang gelombang maksimum masing-masing. Karena tadi dia berbeda struktur, maka berbeda juga sinar yang diserapnya. Nah, panjang gelombang tadi ini kan juga sesuai dengan energinya. Nah, kemudian ada contoh senyawa obat, ada hidrokortison. Ini biasanya digunakan untuk pengobatan kulit-kulit kering begitu ya. Kemudian juga ada beta metason, ini juga senyawanya mirip. Berbedanya adalah pada ya di sini beta metason ada fluor di posisi ini, sementara hidrokortison senyawa aslinya tidak ada. Nah, ini terjadi perbedaan pola penyerapan. Hidrokortison itu sedikit lebih ke kanan, puncaknya sekitar 200, hampir 250, sementara beta metason sedikit lebih ke kiri, puncaknya di sekitar 240-an. Jadi itu pengaruh terhadap ada tidaknya suatu gugus terhadap penyerapan molekul akan radiasi. Nah, juga ada contoh lagi obat berikutnya, senyawa efedrin. Ini biasanya untuk obat batuk ya. Ini musim-musim panas begini, apalagi puasa, leher agak gatal biasanya. Ini juga saya sedang tidak enak leher, mohon maaf, jadi sering batuk. Nah, efedrin ini jika ditelusuri pola penyerapannya akan menunjukkan 3 puncak seperti ini. Dengan puncak tertinggi berada di sekitar 250-an, hampir 260. Kemudian 2 puncak kecil lainnya. Nah, setiap senyawa itu punya pola penyerapan yang khas. Jadi panjang gelombang maksimum inilah yang menjadi patokan. Misalnya untuk mengukur efedrin maka sekitar 255 mungkin misalnya. Kemudian untuk hidrokortison misalnya sekitar 247, sementara beta metason misalnya sekitar 242 misalnya. Jadi panjang gelombang maksimum itu yang menjadi patokan di dalam pengukuran suatu senyawa. Jadi tidak bisa disamaratakan untuk semua senyawa. Baik itu tentang kromofor. Jadi itu kromofor adalah bagian dari molekul yang menyerap radiasi. Seringnya atau gampangnya kromofor itu adalah jika ada ikatan rangkap, nah itu kromofornya, ikatan rangkap yang berselang-seling paling seringnya, atau juga ikatan rangkap satu juga bisa. Atau ada O. Ada O, rangkap, atau OH itu juga bisa menyerap radiasi. Atau sebagai kromofor dari suatu molekul. Baik. Nah, sekarang kita masuk, apa itu spektrofotometri? Secara pengertiannya adalah metode pengukuran kuantitatif. Jadi kuantitatif karena kita Kimfar 2 ini lebih ke kuanti, maka lebih kepada jumlah. Kalau kemarin di Kimfar 1 kita lebih kepada kualitatif, jadi hanya menentukan itu apa. Nah, sementara kuanti ini kan lebih kepada berapa. Jadi spektro ini lebih kepada kuantitatif yang berdasarkan pada pengukuran absorbansi. Apa itu absorpsi atau absorbansi? Itu adalah penyerapan. Penyerapan tadi yang sudah kita bahas di awal, penyerapan radiasi gelombang elektromagnetik tertentu. Jadi berdasarkan pengukuran serapannya. Nanti kita bahas bagaimana dari serapan itu kita bisa menentukan berapa konsentrasinya. Prinsipnya adalah, nah ini prinsipnya, jumlah cahaya yang diserap itu sebanding dengan tebal dan konsentrasi larutan. Tebal itu nanti lebih kepada tebal wadah yang untuk menampung larutan tersebut. Nanti ada nama khususnya. Jadi prinsipnya adalah
Semakin tebal atau semakin tinggi konsentrasi larutan, maka jumlah cahayanya juga yang diserap itu semakin banyak. Itu prinsip yang harus kalian pahami dulu di awal, bahwa prinsip di dalam spektrofotometri itu adalah jumlah cahaya yang diserap sebanding dengan tebal dan konsentrasi larutan. Semakin tebal dan semakin tinggi konsentrasinya, maka jumlah cahaya yang diserap juga semakin banyak atau semakin tinggi. Nah, di dalam pembahasan spektrofotometri, terutama UV-Vis, maka kita akan selalu membahas tentang hukum Lambert-Beer. Ini nama dua orang, Lambert sendiri, Beer sendiri. Pertama kita bahas tentang Beer dulu. Beer itu mengusulkan atau mencetuskan sebuah hukum bahwa absorbansi radiasi monokromatik itu artinya sinar hanya pada satu panjang gelombang. Jadi kalau kuning-kuning saja, kalau merah-merah saja, kalau hijau-hijau saja. Sementara sinar matahari itu sifatnya polikromatik. Sinar yang putih itu sifatnya polikromatik, gabungan dari banyak warna. Nah, jika radiasi yang monokromatik tadi, yang hanya satu warna tadi atau satu panjang gelombang tadi, berbanding lurus diserapnya, berbanding lurus dengan konsentrasi suatu zat. Ini konsentrasinya. Sementara hukum Lambert itu lebih kepada panjang tadi atau tebal larutan. Nah ini ya, jadi Beernya bilang berbanding lurus dengan konsentrasi, sementara Lambert menyatakan juga berbanding lurus dengan tebal atau panjang mediumnya. Nah, ini sebagai penggambaran, ini sinar datang masih agak kuat ya, masih agak penuh gambar merahnya atau warna merahnya. Ini I0. Jika melewati suatu larutan, nah sebagian sinarnya akan diserap. Kemudian yang tembus itu I itu lebih sedikit intensitasnya, maka digambarkan dengan warna merah yang sedikit memudar menjadi pink. Nah, berapa banyak yang diserap itu tergantung kepada konsentrasi. C itu konsentrasi larutan. Kemudian ada epsilon. Epsilon itu adalah absorptivitas molar. Ini berbeda untuk masing-masing senyawa. Kemudian juga tergantung pada B. B itu adalah tebal larutan. Seberapa panjang atau lebar wadah ini, maka itu juga menentukan seberapa banyak yang diserap. Nah, tadi kita bahas absorbansi. Absorbansi itu dilambangkan di dalam spektrofotometri sebagai A. A itu diperoleh dari log dari I0 itu ada intensitas sinar awal dibagi dengan II atau IT, intensitas sinar yang diteruskan atau ditransmitasikan. Jadi rumusnya adalah A sama dengan epsilon dikali B dikali C. Inilah tadi yang disebut sebagai hukum Lambert-Beer. Lambert itu menyatakan berhubungan dengan B, tebal larutan. Kemudian hukum Beer lebih kepada konsentrasinya, C. Ini adalah hukum yang sangat penting di dalam metode spektrofotometri. Nah, ini hukum Lambert-Beer menjadi dasar dalam pengukuran spektrofotometer UV-Vis khususnya. Nah, seperti apa spektrofotometer UV-Vis itu tersusun? Bagaimana proses kerjanya? Pertama, ada sumber cahaya. Sumber cahaya ini sifatnya adalah polikromatis. Jadi, dia menembakkan sinar putih. Sinar putih itu sebenarnya tersusun atas banyak sinar. Nah, sumber cahaya yang masih banyak sinar itu kemudian dilewatkan slit. Slit itu berarti suatu benda yang memiliki satu lubang kecil. Sehingga akan fokus kepada satu titik itu. Kemudian ada bagian ini prisma. Mungkin kalian pernah belajar di SMA itu. Prisma itu bisa mendispersi atau menyebarkan satu cahaya putih menjadi cahaya-cahaya penyusunnya. Aslinya dia memang banyak, tapi gabung. Kemudian di prisma itu menjadi dipecah lagi atau disebar lagi. Nah, kemudian setelah disebar, kan menjadi banyak nih. Meiji Kuhibiniu, sinar-sinar penyusun sinar matahari itu yang ada di pelangi. Itu kemudian bisa kita pilih. Di slit atau pintu keluar ini, kita bisa menentukan kita mau yang warna panjang gelombang berapa. Sesuai molekul yang akan kita serap. Jadi kalau dia misalnya menyerapnya pada panjang gelombang merah, maka pada
panjang gelombang merah yang kita teruskan, yang lain kita stop. Jadi pada pintu keluar ini ya kita mengaturnya. Nah, pengaturan panjang gelombang ini disebut sebagai sistem monokromator. Alat yang membuat menjadi monokrom. Yang awalnya polikromatis menjadi monokromatis. Nah, alatnya itu sistemnya ini disebut sebagai monokromator. Setelah menjadi monokrom tadi, misalnya hijau yang diteruskan, yang dipilih, karena senyawa kita atau sampel kita menyerap pada rentang warna hijau, panjang gelombang warna hijau, maka lewatkanlah sinar hijau menuju sampel, sampel menyerap sinar hijau tersebut, kemudian sisanya diteruskan, kemudian ditangkap sebagai detektor, kemudian dibaca, di read out. Nah, kita kan sudah tahu berapa intensitas awal, kemudian berapa yang diteruskan, maka kita bisa tahu berapakah yang diserap. Nah, itulah yang disebut sebagai absorbansi. Itu jumlah senyawa yang diserap. Ini instrumentasi di dalam alat spektrofotometer VIFIS. Nah, nanti di praktikum kalau tidak salah, informasi dari Pak Ade bahwa nanti kalian juga ada pengenalan atau ya minimal mengenal seperti apa alat spektrofotometer itu. Kita punya di lab steril di sebelah lab kimia itu. Nah, alat itu bekerja dengan seperti ini konsepnya. Sekarang kita bahas ada sumber-sumber cahaya. Jadi sumber cahaya di alat spektrofotometer itu, jadi spektrofotometer itu tidak hanya UV vis, tapi juga ada banyak lainnya. Kita akan lebih fokus kepada UV vis. Jadi kalau UV vis itu pada UV itu tadi 200 sampai 400. Jadi sinarnya harus mencakup rank itu atau cakupan itu. Jadi ini tipe atau sumber lampunya. Ada yang dari tungsten, ada deuterium, ada lampu halogen. Mungkin yang cowok-cowok suka modifikasi lampu. Tapi kalau bisa jangan lampu rem dan lampu sen ya, karena itu lampu rem tetap merah, lampu sen tetap kuning ya. Yang kalau mau dimodif itu adalah lampu depan misalnya. Atau mungkin ditambahkan lampu lain. Itu biasanya jika lampunya aslinya kuning dirasa kurang terang, kadang diganti dengan lampu halogen yang warnanya lebih putih, lebih terang gitu ya. Seperti motor-motor baru itu sudah pakai lampu halogen rata-rata. Nah, itu lampunya halogen. Warnanya memang lebih putih memang. Nah, ada juga lampu xenon, ada lampu LED. Ini seperti lampu yang biasa kita gunakan sehari-hari dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali jenis lampu yang bisa digunakan sebagai sumber cahaya di dalam spektrofotometer. Kemudian tadi monokromator ada dua konsep dalam monokromator. Sinar putih yang ditembakkan di awal kemudian didispersikan, dipecah lagi menjadi sinar-sinar penyusunnya. Kemudian dipilihlah dengan slit ini mau sinar mana yang mau dilewatkan sesuai dengan tadi senyawa yang akan kita ukur. Jadi slit ini akan memilih sesuai dengan yang kita atur. Selain dengan prisma, juga dengan alatnya namanya diffraction grating. Jadi didifraksikan, terpantul, tapi terpantulnya sudah langsung terdifraksi, menyebar. Kemudian baru dilewatkan lewat slit, dipilihlah mana panjang gelombang atau sinar yang mau dilewatkan menuju sampel. Ada dua sistem kerja monokromator. Tapi yang paling umum biasanya adalah yang dengan prisma ini, yang prism ini. Nah, kemudian tadi wadah sampel itu disebut sebagai kuvet. Jadi kuvet itu adalah sebutan untuk wadah sampel di dalam spektrofotometer. Nah, kuvet itu paling umum atau paling standar adalah yang panjangnya atau lebar panjangnya tempat lewatnya sinar itu adalah sepanjang 1 cm. Tapi selain itu juga ada yang modelnya silindris, ada yang lebih kecil misalnya sampelnya sangat sedikit sehingga tidak bisa dengan yang standar ini, tidak cukup. Jadi pengisian kuvetnya harus minimal 2/3-nya. Tidak boleh terlalu penuh juga, tidak boleh terlalu sedikit. Karena sinar itu lewatnya tengah biasanya. Maka harus sedikit lebih banyak dari tengah. Dengan mikrosel itu jika senyawa sangat sedikit, juga ada yang setengah senti, 5 mm. Ada yang 1 mm, sangat tipis. Ada yang 20, berarti 2 kali lipatnya, 2 cm ini. Jika ada yang dengan cara mengalir, jadi sampelnya dialirkan seperti itu. Ini biasanya untuk sampel-sampel yang perlu segera begitu. Juga ada yang sifatnya thermal, artinya perlu dipanaskan.
Jadi ada banyak jenis kuvert, tapi yang nanti di lab kita ada, dan yang paling standar adalah yang 1 cm ini. Ini nanti berhubungan dengan B tadi. B itu adalah tadi ya, A itu sama dengan epsilon BC, nah B itu sesuai dengan panjang kuvert. Jadi tidak semua kuvert itu 1 cm, jadi mesti kita pastikan dulu. Nah, kemudian jenis spektrofotometernya sendiri itu ada 2 macam. Ada yang sifatnya single beam, ada yang double beam. Single beam sesuai dengan namanya single berarti tunggal ya. Sinar yang diteruskan dari monokromator itu satu sinar saja. Kemudian masuk ke sampel, kemudian diukur. Dideteksi berapa yang dilewatkan. Ini berarti kalau misalnya kita punya banyak sampel, berarti harus giliran. Sampel 1 dulu diukur, sampel 2 diukur, dan seterusnya. Atau dengan referensi diukur, kemudian sampel diukur. Harus bergantian. Nah, sekarang sudah banyak ada yang double beam. Jadi sumber sinar sama monokromatornya bisa atau slitnya nanti ada 2. Bisa diatur terhadap atau dipecah itu sinarnya dipecah menjadi 2 lagi. Sehingga masuk ke R ini reference blanko atau kontrol negatifnya atau lautan blanko biasanya. Kemudian sampel. Jadi bisa langsung mengukur dua-duanya. Nanti bisa dideteksi. Jadi detektor ini akan mengukur serapan dikurangi blanko. Karena pelarut kan kita namanya larutan pasti ada pelarut. Terkadang pelarut itu juga menimbulkan serapan. Maka perlu dilakukan pengukuran blanko. Misalnya serapan sampel itu 10. Tapi ternyata setelah diukur dengan diukur si blankonya, si pelarutnya saja, ternyata si blankonya sendiri sudah menyerap 0,5 misalnya. Berarti serapan sampel sebenarnya adalah 10 dikurangi blanko 0,5. Serapan sampel adalah 9,5. Karena 0,5 tadi adalah sumbangsi dari pelarutnya. Itu kenapa perlu dilakukan pengukuran blanko di dalam spektrofotometri UV-Vis. Nah, ternyata juga ada beberapa penyimpangan hukum Lambert-Beer di dalam kenyataannya. Yang pertama adalah jika larutan terlalu pekat, maka absorbasi menjadi sangat tinggi. Sehingga grafiknya menjadi tidak linear. Jadi grafik dari Lambert-Beer itu harus linear. Karena itu larutan itu nanti kalau kita mengukur itu harus encer. Karena jika terlalu pekat tadi menjadi tidak mengikuti hukum Lambert-Beer lagi. Jadi tidak linear nanti. Kemudian ada faktor instrumentasi. Senyawa itu senyawa yang kita ukur ternyata atau alatnya sendiri ada kerusakan seperti itu, atau ada error begitu. Sehingga yang ditembakkan itu tidak hanya satu sinar saja. Sehingga ada 2 atau 3, maka terjadi penyimpangan di sana. Kemudian ada faktor kimia. Jika terjadi reaksi disosiasi, misalnya senyawanya itu terpecah begitu, atau dia malah bereaksi dengan pelarut, asosiasi, bergabung, atau terjadi polimerisasi, senyawanya awalnya tunggal menjadi bergabung, atau solvolisis, senyawanya hancur oleh pelarut, ini artinya solvent, pelarut, lisis artinya pecah. Jadi kita harus memastikan pelarut yang kita gunakan aman, tidak bereaksi dengan senyawa yang mau kita ukur, atau analit namanya. Nah, atau jika terjadi reaksi, maka konsentrasinya menjadi berkurang. Nah, ini tadi saya bilang, harusnya itu lurus, sesuai Lambert-Beer, tapi jika konsentrasinya yang terlalu tinggi, maka menjadi belok lagi, tidak lagi lurus. Maka larutannya harus selalu encer. Encer itu bisa kita lihat dari penampakan sudah bisa kelihatan. Jadi jangan sampai ketika kita terawang begitu tidak kelihatan belakangnya. Itu berarti sudah terlalu pekat. Nah, di dalam pengukuran spektrofotometri UV-Vis, pengukuran obat khususnya, ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, pengubahan molekul. Nah, ada kondisi yang terjadi, ada kondisi yang memerlukan atau mengharuskan kita untuk mengubah molekul senyawa yang mau kita ukur. Seperti apa? Jika senyawa yang dianalisis itu misalnya paracetamol, atau misalnya obat-obat lainnya, misalnya paracetamol, atau antibiotik apa misalnya,
itu ternyata tidak menyerap pada panjang gelombang UV vis. Tadi kan UV sekitar 200 sampai 400, visible sampai 800. Nah, misalnya dia menyerapnya pada 100 atau malah 1000. Nah, itu kan tidak pada daerah UV vis. Sementara alat kita yang ada hanya UV vis. Maka mau tidak mau senyawa itu kita ubah, kita reaksikan sehingga berubah menjadi senyawa yang menyerap pada daerah UV vis. Jadi kapan kita harus mengubah molekul? Ketika senyawanya yang itu tidak menyerap pada daerah UV vis. Diubahnya seperti apa? Dengan penambahan reaksi tentunya dengan reagen apa misalnya yang sudah kita tahu pasti. Nah, syarat reaksi ini adalah harus selektif, jadi tidak boleh reaksinya itu kemana-mana. Harus sensitif juga, jadi tidak perlu terlalu banyak penambahannya. Kemudian reaksinya cepat, jadi jangan sampai reaksinya itu harus nunggu sampai besok begitu ya, terlalu lama. Harus kuantitatif, artinya harus sebanding, misalnya jika ada 10 mol senyawa, berarti 10 molnya yang berubah. Dan harus reproducible, artinya bisa diulang. Jadi bukan kebetulan begitu ya. Jadi reaksinya harus reproducible. Jadi jika diulang itu menghasilkan hasil yang sama. Kemudian hasil pengubahannya itu harus stabil dalam jangka waktu yang lama. Jadi tidak cepat balik lagi. Ini caranya. Nah, sebagai contoh, ini ada obat-obat golongan sulfonamid. Ini awalnya seperti ini, sulfonamid. Itu pertama direaksikan dulu dengan natrium nitrit. Ini sudah kalian titrasi diazotasi kalau nggak salah di semester kemarin. Kimfar 1. Nah, ini menjadi asam diazoniumnya. Ini proses diazotasinya. Nah, kemudian setelah itu ditambahkan asam sulfanilat. Dan ditambahkan dengan NAD. Ini namanya NAD. Nah, itu setelah beberapa reaksi ini, maka akan dihasilkanlah senyawa yang berwarna light pink, merah muda terang. Jadi, awalnya tidak berwarna ini, sulfonamid, jadi tidak bisa menyerap UV dan visible, maka perlu kita ubah menjadi senyawa ini yang sudah berwarna merah muda sangat muda begitu. Maka baru bisa diukur dengan spektrometer UV vis sesuai panjang gelombang yang sudah diteliti sebelumnya. Jadi ini jika senyawa awalnya tidak bisa menyerap sinar UV vis, maka harus diubah molekulnya dengan beberapa syarat yang tadi. Hal penting kedua adalah namanya operating time atau waktu pengukuran. Waktu pengukuran atau waktu operasi. Nah, apa itu operating time? Kenapa perlu dilakukan? Hal ini adalah untuk mengetahui waktu pengukuran yang stabil. Jadi senyawa itu kan, terutama tadi, jika dilakukan reaksi sebelum pengukuran, kita harus memastikan semuanya bereaksi dulu. Misalnya ada 10.000 senyawa di dalam situ, maka harus 10.000-nya yang bereaksi. Tidak boleh hanya baru 5.000 kita ukur. Kemudian kita lakukan pengukuran kedua, ternyata sudah lebih banyak yang diukur. Itu kan berarti sudah tidak stabil. Tidak konsisten nanti hasil pengukurannya. Nah, ini memastikan reaksi telah berlangsung sempurna. Kemudian tapi juga mencegah senyawa juga jadi jangan terlalu cepat tapi juga jangan terlalu lama. Ini sebagai contoh hasil pengukuran dari suatu artikel. Dia pada ini 20 menit ini serapan atau absorbansinya. Itu ternyata pada sekitar 60, ini akan 60 dia baru stabil. Berarti setelah kita tambahkan reaksi, kita biarkan dulu selama sejam. Setelah sejam baru kita ukur. Karena setelah sejam ini dia stabil, berarti reaksinya sudah berlangsung sempurna. Jadi jangan sampai diukur di sini. Nah, misalnya kita ulangi atau kita lakukan replikasi, biasanya malah naik lagi. Tapi pastikan dia sudah stabil, sudah landai seperti ini. Ini namanya operating time. Kemudian ada yang namanya di dalam spektrofotometer kita harus mengukur pada panjang gelombang maksimum atau lambda max. Kenapa seperti itu? Karena pada lambda max atau panjang gelombang maksimum, kepekaan senyawa terhadap sinar juga maksimal. Jadi sedikit sinar saja sudah bisa diserapnya. Begitu. Itu masuk dari kepekaannya juga maksimal. Kemudian bentuk kurvanya datar, tadi memenuhi hukum Lambert-Beer, kurvanya lurus. Kemudian juga meminimalkan perbedaan saat dilakukan pengukuran ulang. Jadi bisa diukur ulang atau dilakukan reprodusibilitasnya baik. Ini sebagai contoh, ada dua
puncak begitu, ada lambda 1, ada lambda 2. Nah, misalnya pada lambda 1 yang memang benar-benar panjang gelombang maksimumnya akan dihasilkan kurva yang seperti ini. Tapi pada lambda 2 atau lambda 2 ini, maka kurvanya akan menjadi tidak linear lagi. Maka dari itu harus benar-benar dipastikan pengukurannya pada panjang gelombang maksimum sehingga grafiknya akan selalu lurus. Itu ya. Maaf. Kemudian di dalam penentuan secara kuantitatif kadang diperlukan pembuatan kurva baku. Nah, bagaimana dilakukan? Dilakukan dengan mengukur serangkaian konsentrasi lautan baku dari analit. Jadi misalnya kita mau mengukur balik lagi paracetamol misalnya, nah itu kita buat paracetamol sekian ppm, sekian ppm, sekian ppm. Dan kita ukur, berarti ya nanti akan kita punya konsentrasi 5 misalnya berapa serapannya, 10 berapa serapannya, 15 dan seterusnya. Nah, itu nanti kemudian diplotkan tadi konsentrasi terhadap absorbasi, konsentrasi di sumbu X, absorbasi di sumbu Y, kemudian dicari persamaan garisnya. Itu harus menunjukkan linearitas yang baik. Jadi R kuadratnya atau koefisien determinasinya itu adalah lebih dari 0,95. Malah kalau bisa 0,99 ke atas. Semakin mendekati 1 semakin baik. Nah, rentang konsentrasinya harus mencakup perkiraan konsentrasi. Misalnya sampelnya kita kira-kira harusnya sekitar 10 ppm. Maka larutan bakunya bisa dari 2 sampai 15 misalnya. Karena 10 berada di antara 2 dan 15. Jadi gitu ya. Jadi rentang konsentrasi larutan baku harus paling kecilnya lebih kecil dari sampel dan harus melewati sampel. Sampel itu berada di antaranya. Nah, seperti ini. Ini kurva bakunya dari pengukuran larutan baku dari paracetamol. Ini R-nya sekitar 0,9982. Ini cukup baik. R-nya sudah sangat baik. Jadi dia terlihat seperti garis lurus seperti ini. Ini ada persamaan garisnya. Nanti di pekan depan kita akan membahas tentang seperti apa penggunaan dari kurva baku ini. Nah, itu kurva baku. Kemudian terakhir tentang nilai pembacaan absorbansi. Di dalam pengukuran spektrofotometer masih di beberapa teori masih mengharuskan atau meminta nilai absorbansinya itu berada di antara 0,2 sampai 0,8. Jadi jangan sampai kurang dari ini atau jangan sampai lebih dari 0,8. Kenapa? Ini untuk meminimalkan kesalahan relatif. Ini sebagai contoh, ini di kurva ini. Jadi jika serapannya itu sangat kecil, maka kesalahannya sangat besar, sekitar 20%. Nah, tetapi kesalahan itu semakin menurun ketika serapannya menuju 0,2. Maka 0,2 itu sudah minimal. Minimal, agak naik lagi di sekitar 0,7, maka sekitar 0,8 ini sudah mulai tinggi. Maka tadi kita sebaiknya mengukur antara 0,2 sampai 0,8 karena meminimalkan kesalahan tadi. Jadi orang-orang para peneliti sebelumnya sudah melakukan pengukuran, oh ternyata di rentang sekian sampai sekian ini kesalahannya sangat besar. Maka jangan kurang dari 0,2 dan jangan lebih dari 0,8 jika bisa. Jadi diusahakan sebisa mungkin pengukuran di spektrofotometer UV-Vis itu rentangnya pada antara 0,2 sampai 0,8. Hingga karena dengan instrumen ini sangat sensitif, salah sedikit saja kita hasilnya sudah bisa error sekali. Jadi kita perlu sangat berhati-hati dan teliti. Baik, itu konsep atau prinsip di dalam spektrofotometri UV-Vis di pertemuan pertama ini yang mohon maaf kembali harus dilakukan lewat daring, lewat video karena saya ada kegiatan juga di hari yang sama yang juga tidak bisa ditinggalkan. Insya Allah di pekan berikutnya mudah-mudahan bisa bertemu secara langsung di kelas lewat luring sesuai jadwalnya. Baik, saya sampai di sini materi tentang prinsip spektrofotometri UV-Vis. Sampai bertemu pekan depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang.